Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Putri dari SPD. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMK Widya Kutajo. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua program studi bahasa Indonesia di Universitas Tidjau. Saya akan mengadakan uji kinerja di SMK Widya Kutajo. Berikut video praktik pembelajaran saya. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk haji, silakan pimpin untuk berdoa. Mari siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Yang tidak masuk? Iya ya. Oke, ini ada sebuah teks tentang cimbulan tanaman yang luar biasa. Sekarang siapa yang ingin membaca ini untuk teman-temannya? Baca dari belakang saja. Siapa? Oke, Umam, silakan dibaca yang keras ya. Ciptaan tanaman yang luar biasa. Ciptaan atau dalam bahasa lain Plagiaris Angulata adalah tanaman semak rendah yang memiliki banyak manfaat dan kesehatan. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak tumbuh di kebun, dalam dan tepi jalan semak atau hutan. Buah ini juga dikenal dengan sebutan morel di Inggris, bukan ciptaan di Jawa, secendet di Sunda, ciptaan di Bali, dan tanaman di Minahasa. Tanaman ciptaan memiliki struktur pohon lengkap, terdiri atas akar, batang, dan daun, dan juga buah. Akar ciptaan berupa akar tunggal yang kemudian akan tumbuh akar cabang menjadi akar serabut. Daun ciptaan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat oval atau bulat memanjang dengan ujung meruncing. Batang tanaman ini bisa mencapai 1 meter dengan bentuk bulat beratur dan berwarna kecoklatan. Buah ciplukan berbentuk seperti telur yang terbungkus dalam kelopak yang menggelembung. Ciplukan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Seluruh bagian ciplukan dapat mengobati darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Akar tanaman ini berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Tanaman ciplukan memiliki nilai yang tinggi. Ia hadir di toko-toko buah besar pasar swalayan dan dijual online. Satu kemasan isi 100 gram dihargai 30.000. Harga jual per kilogramnya berkisar 250-500 ribu. Sungguh luar biasa. Baik, terima kasih Mas Umam. Sekarang gini, ini yang dibahas apa? Tanaman ciplukan yang sering kita jumpai di kebun kita. Maksudnya ya kebun tetangga, kemudian entah itu di depan rumah kita. Nah, ini ada berapa paragraf? 4. Oke. Pernyataan umum berada di paragraf keberapa? Paragraf ke 1. Benar, itu ciplukan atau dalam bahasa Latin Physalis angulata adalah, yang itu ada kata-kata adalah atau merupakan. Nah, itu sudah menjadi kata kunci. Kemudian deskripsi per bagian berada di paragraf ke berapa? Ke
dua. Baik. Cipukan memiliki struktur pohon yang lengkap terdiri dari bla 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 bla. Itu. Kemudian deskripsi manfaat berada di paragraf ke 3 dan 4. Manfaat yang pertama adalah dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian untuk untuk pedagang yang ingin berjualan cipukan bisa dilihat dari harganya. Per 100 gram saja harganya 30.000. Kemudian kalau dijual per kilogram kisaran 250.000 sampai 500.000 rupiah. Baik, sampai di sini ada yang sudah mendapatkan inspirasi untuk menjadi pedagang cipukan? Ada tidak? Tidak. Jadi sudah jelas ya? Ini sudah jelas? Sudah jelas. Jadi ini adalah bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi. Paragraf pertama itu adalah pernyataan umum. Paragraf kedua itu adalah deskripsi bagian. Kemudian paragraf ketiga dan keempat adalah deskripsi manfaat. Baik. Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 peserta didik. Teknis pembagian kelompoknya kita hitung ya, dari utara selatan ke belakang. Itu pun selesai. Paham ya? Oke, ini nanti ada 5 kelompok, masing-masing 3 orang. Oke, sekarang berhitung dari Mas Aditya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Baik, sudah jelas ya. Nah, sekarang silahkan kalian duduk berkelompok sesuai dengan nomor urut yang sudah tadi kalian ya, nomor 1 sama nomor 1. Nomor 1 di sebelah sini, nomor 2 di belakang, nomor 3 di sini depan, nomor 4 di belakangnya, kemudian nomor 5 di sebelah selatan. Oke, paham ya? Silakan kalian. Baik, perwakilan kelompok 1 bisa maju menemui saya. Kelompok 2, kelompok 2 siapa? Mas Adi. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik. Peraturannya adalah setelah kalian menerima lembar kerja secara berkelompok. Baik, kalian semua membawa handphone. Bawa. Sekarang tolong dikeluarkan handphonenya, diletakkan di atas meja. Kemudian nanti setelah ini akan saya tampilkan 5 gambar yang menjadi 5 gambar alat atau mesin yang ada di bengkel sekolah kita. Jadi nanti gambar pertama itu untuk kelompok 1, gambar kedua untuk kelompok 2, gambar ketiga untuk kelompok 3, gambar keempat untuk kelompok 4, dan gambar kelima untuk kelompok 5. Baik. Sekarang akan saya tampilkan. Kelompok 1 ini adalah gambar apa? Traktor atau alat pemotong rumput. Nah, jadi kelompok 1 adalah alat pemotong rumput. Baik. Kemudian untuk kelompok 2 ini apa? Alat cas, alat charger aki. Jadi kelompok 2 alat charger aki. Kemudian untuk kelompok 3 ini apa? Alat
las. Berarti kelompok 3 itu adalah gambar alat las. Kelompok 4 ini apa? Gerinda. Baik, ini gerinda apa? Gerinda potong. Gerinda potong duduk atau tangan? Tangan. Baik, jadi ini untuk kelompok 4 gerinda potong tangan ya, bukan yang duduk. Kemudian yang kelompok lain, kelompok 5 ini apa? Bul. Jadi kelompok 5 itu adalah bul. Baik, paham ya? Semua ya? Nah, sekarang kalian ada handphone atau gawai. Bisa kalian cari spesifikasinya di HP. Paham ya? Bisa kita mulai? Silakan kerjakan. Ya, nanti dikerjakan di lembar kerja yang sudah saya bagikan. Kemudian, mohon maaf, ada satu yang terlupa. Itu nanti di lembar belakang, itu nanti teksnya. Jadi di lembar pertama di tabel 1.6 itu ada tabel kerangka. Jadi kalian membuat kerangka terlebih dahulu. Definisi umum atau pernyataan umum apa? Tadi kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, gambarnya jelaskan. Kemudian nanti pengembangannya itu apa? Tadi apa? Nah, alat bor adalah ini seperti ini. Paham ya? Jadi lembar pertama itu adalah kerangka, kemudian lembar kedua adalah teksnya. Jadi nanti kalian akan maju presentasi. Baik, saya kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan. Paham ya? Baik, waktu saya mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Dikerjakan secara berkelompok ya.
juga akan saya lihat keaktifan kalian berdiskusi secara berkelompok. Ya. Sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang. Nah, sekarang kita lagi presentasikan. Baik, sekarang tanggal 5. Baik, sekarang yang maju adalah kelompok 5. Silakan masuk ke depan. Sebelum kalian mulai presentasi dan untuk kalian saya akan bacakan peraturannya. Yang pertama nanti sebelum kalian presentasi perkenalkan nama kelompok. Kemudian nanti silakan kalian membacakan dengan suara yang jelas, yang keras dan jelas. Kemudian nanti kelompok yang lain bisa menanggapi dari pertanyaan dari kelompok 5, hasil pekerjaan dari kelompok 5. Paham ya semuanya? Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 kelas 10 KRO, yaitu Abdul Rozak, Samsul dan Panjudikto. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu tentang alat ukur tangan. Alat ukur tangan adalah suatu jenis mesin gerak yang memutarkan alat pemotong yang alat penanganan mata berada pada si mesin tersebut. Bagian ukur tangan meliputi mata ukur, kepala ukur, gunting kepala ukur, pengunci saklar mengatur jembatan, komputer, handle mengatur arah putar. Manfaat dari mesin alat ukur tangan untuk melubangi kayu, melubangi tembok maupun di pantograf. Ukur tangan juga bermanfaat bisa digunakan untuk melepas bot yang mati dengan mengganti mata ukur. Baik, sudah. Alat tadi alatnya dipakai apa? Ukur tangan. Ukur tangan. Baik. Alat ukur tangan. Berarti kesimpulannya adalah bermanfaat untuk melubangi tembok dan benda lainnya. Untuk kelompok yang lain bisa menanggapi. Untuk kelompok 5 hasil kerjanya adalah membuat laporan hasil observasi tentang alat ukur tangan. Silakan, siapa yang ingin menanggapi? Ada tidak? Tidak ada? Tidak. Baik, sudah cukup. Silakan ditutup dan bukan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri apresiasi tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menyampaikan sebuah hasil observasi kami, yaitu tentang alat kelas. Sebelum itu kami ingin perkenalkan diri. Nama saya Wahyu Haji Prastowo. Saya juga begitu. Dan saya Gita Firman. Dari kami dari 10 TKR, dan kami di sini mau menyampaikan tentang alat kelas. Alat kelas pengawasan merupakan jadi gabungan yang bukan dua komponen atau lebih menjadi satu kesatuan yang dapat menghasilkan sebuah barang dari kelompok produk. Proses pengawasan itu Agak keras sedikit. konsol listrik yang terjadi antara elektroda dan logam yang akan jelas. Alat kelas memiliki beberapa bagian, diantaranya
potong yang berfungsi menghasilkan unsur listrik dan bahan tambah untuk mengisi celah antara dua logam yang akan dilas. Selain itu ada juga mesin las yang menghasilkan arus listrik untuk busur las. Kemudian ada lagi mesin las yang menghubungkan mesin las dengan pekerja. Manfaat dari mesin las diantaranya adalah dapat menyambung dua logam atau lebih dan bisa menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama dapat digunakan untuk berbagai jenis logam. Selain itu, mesin las dapat menghasilkan sebuah barang atau kerajinan yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Juga dapat mengasah kreativitas dan skill untuk membuat sebuah produk. Sudah? Baik. Tadi alat yang digunakan adalah alat las listrik ya. Baik, alat listrik. Kemudian kegunaannya atau fungsinya untuk sebuah logam atau lebih. menyebutkan kepada. Baik. Untuk kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Tidak ada. Baik, silakan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4 yaitu terdiri dari saya sendiri dan dan ini ada Mas Lepas dan bila ini yang cewek. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kita yaitu observasi tentang berita potong. Benda potong adalah mesin yang digunakan untuk memotong benda menggunakan mata pemotongan dalam bentuk atau penggilingan tipis. Benda potong memiliki bentuk yang portable, artinya mudah dipindahkan ke tempat yang diinginkan. Bagian-bagian benda potongan yaitu handle pengangkat, tutup mata potong, tang mengunci, kabel power, dan karet bertali. Benda potong memiliki fungsi yang ternumpang sebagai berikut, yaitu memotong benda kerja yang ketebalannya tidak relatif tebal, mengharuskan dan meratakan permukaan benda kerja, dan membentuk suatu profil pada benda kerja, alur, sikut, dan lain-lain. Sudah? Sudah. Oke, tadi apa alatnya? Gerinda potong tangan. Fungsinya untuk apa? Potong benda kerja. Memotong benda kerja. Berarti bisa buat memotong keramik? Bisa. Baik. Untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ada tidak? Tidak. Oh, berarti sudah. Jelas ya? Baik, silakan dulu. Yang lebihnya ucapan dan salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang tinggal 2 kelompok, yaitu ada kelompok 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami yaitu tentang Perkenalan dulu, Mas. Perkenalan dulu. Nama kelompok kami yaitu saya Aditya Berdianto, Saya Yudi Prasetyo. Kami akan mempresentasikan hasil observasi saya yaitu alat pemotong rumput. Apakah kalian tahu apa itu alat pemotong rumput? Sesuai dengan namanya, alat pemotong rumput adalah alat yang digunakan untuk memotong rumput. Alat ini dapat meringankan pekerjaan manusia karena kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk mengoperasikannya. Mesin pemotong rumput
dari beberapa komponen yaitu motor, mesin, roda berjalan, pisau, dan bagian kontrol. Mesin merupakan sebagai sumber energi untuk memutarkan pisau dari pemotong rumput. Fungsi dari mesin pemotong rumput yaitu untuk memotong rumput dan semak belukar yang ada di kebun atau sekitar rumah kita. Tentunya dengan mesin pemotong rumput akan lebih menghemat waktu dan tenaga. Baik, tadi alat yang digunakan apa? Alat yang digunakan? Alat pemotong rumput. Nah, alat pemotong rumput itu ada dua jenis ya. Yang pertama yang tas gedor, dan yang kedua yang di dorong. Jadi ada manfaatnya adalah untuk meringankan pekerjaan manusia. Baik, untuk kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi, mungkin dari bagian kerjanya, mungkin dari manfaatnya, atau ingin menambahkan manfaatnya bisa lagi yang lain. Ada tidak? Oh iya, Umam, silakan. Dari alat tersebut menggunakan bahan bakar apa? Nah, bahan bakarnya, oh baik. Apa? Bensin. Oh, bahan bakar bensin. Bensin itu berarti bisa premi, berarti ya apa? Talit ya. Ya, Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk kasih tahu Bang. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Oh, Mas Adi silakan. Dia berapa biaya yang harus dimakan untuk melepaskan alat rumput tersebut? tak 20.000 gila. Tapi yang mahal untuk membeli alatnya. Oh, ya, benar. Jadi oh ya, benar itu saya katakan. Untuk membeli alatnya lebih mahal daripada Pengatasnya. oh, siap. Terima kasih Mas Haji. Ada lagi? Cukup? Oh, silakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Wah, ya suaranya yang jelas ya Pak. Kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi dari untuk jaminan terakhir dalam ibadah dan sekitaran adus dan terakhir yaitu kabel plus dan indikator kapo. Manfaat dari dan terakhir otomatis tetap perbedaannya terletak pada pengisian yang bisa masihnya hidup sendiri. Sudah? Sudah. Baik, tadi untuk kelompok 2 alat yang digunakan adalah alat charger aki. Charger aki jadi fungsinya yang paling utama untuk melakukan pengisian listrik kepada aki-aki. Itu bisa aki apa aja? Mobil, motor. Oke, baik ya. Jadi itu untuk kelompok 2 itu adalah charger aki mobil atau motor. Nah, silakan untuk kelompok yang lain yang menanggapi. Oh iya, silakan. Mas Adi. Iya, berapa besar tekanan untuk mengecas aki 12 volt? Berapa? 12 volt. 20 ampere. Oh, berarti untuk mengecas tegangan apa aki 12 volt ya, berarti menggunakan apa? Tegangannya berapa? 20 ampere. 20 ampere. Baik, ya, terima kasih Mas Hasan ya. Ada lagi? Oh ya, Mas Yuda silakan. Oh, pengecasan, lama pengecasan, silakan. Tergantung ampernya. Tergantung ampernya. Nah, misalkan Pak ampernya 12
Ampernya 20 ampere berapa? 1 jam. 1 jam 60 menit. Oh, baik. Bagaimana? Sudah? Oke, ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Tidak? Cukup? Baik, silakan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang belum berkenan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk usaha kelompok terakhir yaitu kelompok 2. Belum. Baik. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua. Di bawah punya kesimpulan dari masing-masing pekerjaan yang sudah kalian buat. Kita ulas dulu ya bersama-sama dari kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah alat memotong rumput. Berarti alat memotong rumput tersebut itu memiliki fungsi paling utama, yaitu meringankan pekerjaan manusia yang tadinya memakai tangan dan arit ya. Sekarang tinggal pakai digendong, hanya berjalan saja atau hanya didorong. Itu manfaat. Kemudian tadi kelompok 2 adalah charger aki. Charger aki itu misalkan aki tekor, tidak listriknya, tegangan listriknya turun atau habis, bisa dicas menggunakan alat charger aki, motor atau mobil. Lama waktunya tadi sudah dijelaskan juga, tergantung ampernya. Bisa minimal 1 jam ya kalau nggak salah ya, minimal 1 jam. Kadang ada bisa sampai 12 jam, 8 jam atau 12 jam kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk kelompok 3 adalah atas listrik. Atas listrik itu biasanya manfaatnya bisa digunakan untuk menyambung logam dan membuat sebuah kerajinan atau produk. Jadi misalkan besi dipotong-potong nanti dibuat teralis, kemudian dibuat rak pot bunga, itu juga bisa. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian untuk kelompok 4 adalah kelompok 4 apa tadi alat yang digunakan? Ganda potong tangan. Ganda potong tangan itu selain bisa untuk memotong besi, juga bisa untuk memotong keramik, memotong kayu bisa. Kemudian yang lebih digunakan untuk para pecinta batu akik, itu bisa untuk membentuk atau memotong batu akik. Jadi nggak cuma besi, batu pun bisa. Kemudian untuk kelompok 5 tadi apa alatnya? Nah, bertangan. Bertangan itu tadi manfaatnya bisa untuk melubangi tembok, logam, kayu, kayu, dan pada saat ada ada mur atau baut yang sudah susah dibuka menggunakan tangan, itu bisa menggunakan bor, tapi diganti mata bornya. Jangan untuk membuka malah pakai mata bor beton, ya susah. Baik, itu kesimpulan dari semua pekerjaan. Baik, sebelumnya saya minta dulu pekerjaan kalian. Baik, sekarang karena pekerjaan sudah ada di tangan saya, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Dilatih kembali. Ya. Baik. Kalian sudah menyiapkan kertas. Nah, tolong tulis nama dan kelas kalian. Baik. Baik. Kita sudah tadi
bagaimana tadi pembelajaran kita tentang menulis teks laporan hasil observasi? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, kemudian kalian mengalami kesulitan tidak dalam mengerjakan secara kelompok? Kemudian lebih enak mana pembelajaran dengan berkelompok atau dengan individu? Kenapa? Nah, karena bisa berdiskusi, ya, bisa bertukar pendapat. Baik. Sekarang tolong dibawakan HP-nya bagi yang bawa HP. Yang bawa HP jangan dikeluarkan. Saya akan mengirimkan link deskripsi. Bentar. Baik, silakan kalian buka di grup kalian. Bagi yang bawa HP, yang bawa HP silakan. Silakan kalian isi nama kalian, misalkan Wahyu Aji Prastowo kelas 10 TKN. Silakan kalian tulis beserta alasannya ya. Saya sambil menunggu bintang rumah untuk rencana selanjutnya. Setelah ini kita menulis laporan hasil observasi, kemudian kalian tindak lanjutnya itu adalah berbicara dan mempresentasikan. Berbeda dengan yang tadi, maksudnya hasil pekerjaan sudah tidak, tapi kalian mengamati secara individu objek yang konkret. Maksudnya yang konkret itu satu orang melihat truk, misalkan Haji melihatnya truk itu sudah habis-habisan. Lihat truk itu apa, untuk apa kegunaannya, bagiannya apa saja, itu lebih kompleks, lebih konkret. Kalau tadi kan alat yang sering kita gunakan di sekolah. Kemudian ini besok berbicara dan mempresentasikan. Tetapi sebelum kalian melakukan kegiatan tersebut, kalian harus mengamati terlebih dahulu. Barang-barang ada mobil boleh, motor silakan, pesawat silakan, kereta api silakan. Jadi hal yang lebih luas lagi, lebih konkret lagi. Kok tadi hal yang begitu tidak begitu besar, sekarang besar. Jadi kesimpulannya, untuk pembelajaran selanjutnya adalah mempresentasikan secara individu teks laporan hasil observasi yang telah diamati sebelumnya. Paham ya semuanya ya? Ya. Baik, karena waktunya sudah mau selesai, kita tutup pembelajaran pada pagi menjelang siang kali ini. Agar semoga pembelajaran kita ini dapat berguna di kehidupan kita kelak, bisa berguna juga bagi kalian hari di dunia kerja. Hari sebelum tutup silakan Mas Haji untuk memimpin berdoa.